Gaza masih membara kala gencatan senjata. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Pemirsa sudah hadir bersama saya ada Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Pak Hasib. Selamat malam, sehat? Mbak Vena, alhamdulillah sehat. Di sebelah Pak Hasib juga kami hadirkan pemirsa Pak Teguh Reza Shah, pengamat hubungan internasional. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam, salam Indonesia. Sehat? Terima kasih. Oke, kita terlebih dahulu ke Pak Reza. Pak Reza, di tengah gencatan senjata, Israel masih terus melancarkan serangannya menyerang warga sipil di Gaza. Apa yang sebetulnya terjadi? Dunia sudah mulai mengkritik ya. Saya perhatikan misalnya media massa Inggris BBC. Ini mengatakan ini gencatan senjata paling berdarah. Kemudian media massa Anadolu di Turki mengatakan sudah terjadi 47 pelanggaran. Guardian dari Inggris mengatakan sudah terjadi 47 pelanggaran. Al Jazeera di Qatar ini merupakan gencatan senjata yang paling berdarah. Jadi yang kita lihat sekarang adalah perjanjian tinggal perjanjian. Tapi begitu masuk implementasi, siapa yang tanggung jawab? Israel sendiri tidak menyatakan persetujuannya atas perjanjian tersebut. Hanya Amerika yang mengatakan dunia sudah damai, krisis sudah selesai. Itu beliau nyatakan di Tel Aviv. Tapi pada saat yang sama, pimpinan di Tel Aviv tidak menyatakan itu. Entah itu di kantor kepresidenan maupun juga di Knesset atau parlemen Israel. Jadi ceritanya bagi Israel ini perjanjian adalah monggo berjalan terus, tapi ambisi kami untuk suatu Greater Israel itu jalan terus. Jadi dalam hal ini ya tidak, saya berpikir perjanjian di Mesir itu adalah perjanjian yang lahir dengan sungsang, tidak dibuat dengan sungguh-sungguh, dan persis seperti dikatakan oleh kalangan oposisi di Inggris. Hasilnya adalah pemimpin yang berkumpul dan hanya untuk foto bersama, hanya itu. Tidak ada upaya pemaksa, tidak ada pihak monitoring, dan tidak jelas aturan main kapan misalnya bantuan itu bisa datang dari luar secara sistematis, dan siapa yang bisa mengendalikan bahwa pertukaran tawanan, pertukaran jenazah itu akan berjalan secara sesuai dengan harapan mereka bersama. Jadi perjanjian itu besar di atas kertas, tapi tetap menjadi paper tiger, tetap menjadi macan kertas pada saat pelaksanaannya. Oke, sangat disayangkan jika KTT perdamaian di Mesir ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ya tepat sekali, karena Israel tidak ada wakilnya. Kemudian pada saat yang sama aturan mainnya juga tidak jelas, bagaimana job description antar 20-an negara tersebut, kemudian bagaimana job specification dari organisasi-organisasi internasional yang lain itu tidak ada. Jadi tampaknya kita hanya puas dengan suatu pencapaian jangka pendek, tapi lupa bahwa sebenarnya jangka panjang itu harapan dunia adalah terlahirnya suatu negara Palestina yang merdeka, berdaulat dan bersatu dan hidup berdampingan dengan Israel. Dari 20 formula yang dikemukakan oleh Trump sama sekali tidak disebutkan soal itu. Jadi kita hanya berhadapan dengan hal-hal, dengan mimpi-mimpi di siang bolong yang entah kapan akan jadi. Tapi paling tidak ini suatu langkah-langkah yang sangat, langkah-langkah yang menjanjikan dan sudah dijawab oleh Indonesia. Kita bersiap mengirimkan 20.000 Presiden menyebutnya sons and daughters, ya, anak-anak kami sepanjang diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Indonesia sudah siap. Jadi ini adalah salah satu terobosan yang membuat perjanjian ini mencapai level ini. Walaupun banyak celah-celah lemahnya, Indonesia punya peranan di situ. Kita tidak hanya berbicara tentang siapa melakukan apa, tapi kita bersedia melakukan hal-hal yang pihak-pihak lain tidak terpikirkan untuk itu. Oke, Pak Hasib. Ya. Bagaimana kemudian respon Hamas? Apa yang akan dilakukan Hamas jika Israel terus-menerus melakukan pelanggaran? Ya, tentu saja berbagai macam pelanggaran dan kerawanan yang terjadi bisa mempercepat umur daripada gencatan senjata ini, yang memang dari awal itu kalau dari Prof. Reza tadi, ini memang konsep yang belum ideal apalagi adil. Ya. Kita harus fair membaca bahwa konsep ini, gencatan senjata ini bukan lahir dari sesuatu yang ideal, apalagi adil. Walaupun sekali lagi mungkin tidak perlu ideal apalagi adil untuk katakanlah menahan dampak keburukan korban yang lebih banyak lagi. Saya ingin mengatakan beberapa hal, Mbak Vena. Yang pertama, kita mulai dari angka-angka, walaupun di segmen sebelumnya tadi angka-angka nggak cukup karena nilai yang cukup katanya. Angka-angka itu, hari ini kita berada di hari ke-10 pasca gencatan senjata berlaku efektif di tanggal 10 hari Jumat waktu Israel jam 12.
Dan kalau kita mengacu kepada data lapangan, paling tidak yang dilansir oleh pusat HAM Gaza, itu sudah ada 34 korban sipil yang meninggal akibat serangan langsung Israel. Termasuk yang tadi dibacakan 9, kalau media yang saya baca di Timur Tengah adalah 11 korbannya. Terdiri daripada 7 anak-anak, kemudian 3 perempuan, dan 1 laki-laki. Itu yang terjadi di Kampung Zaitun yang keluarganya Abu Sya'ban. Nah ini yang tadi dibacakan di media-media Indonesia dikatakan 9 korbannya. Padahal yang saya baca sumbernya di Timur Tengah 11. Okay. Yaitu 7 anak-anak, sekali lagi 3 perempuan dan 1 laki-laki. Nah dari angka-angka itu semua maka memang ada persoalan berkaitan dengan gencatan senjata ini. Walaupun datanya juga harus fair menurut saya. Karena di sampingnya kita juga punya data, misalkan 20 sandera Israel juga sudah bebas. Hampir 2.000 tahanan Palestina di Israel juga sudah bebas. Walaupun sekali lagi memang juga ada persoalan pengembalian korban-korban meninggal atau sandera meninggal di Hamas itu sampai sekarang baru mencapai 12 tadi dibacakan kan, dari mestinya 28. Nah itu angka-angka yang berimbang. Apa yang kemudian ingin kita sampaikan di sini, sekali lagi ada kekurangan dari gencatan senjata ini, tapi kita nggak bisa menafikan dampak-dampak positif, dampak-dampak baik yang sekarang dirasakan oleh masyarakat Gaza dan Israel. Masyarakat Gaza mendapatkan bantuan, itu sudah berapa ratus truk yang sudah masuk tiap hari. Orang-orang Israel dari keluarga sandera sudah mendapatkan kembali keluarganya yang selama ini ditahan. Artinya apa? Walaupun lagi-lagi konsep yang melahirkan gencatan senjata ini tidak ideal, apalagi yang adil, kita nggak bisa menafikan fakta lapangan bahwa gencatan senjata ini adalah telah melahirkan kebaikan-kebaikan yang ada di kedua belah pihak. Nah persoalannya sekali lagi bagaimana menghadapi tantangan. Nah saya melihat kita masih punya harapan, minimal kalau dibaca dari katakanlah keputusan Trump untuk mengutus minimal 3 orang yang diperkirakan besok Senin akan nyampe di Tel Aviv, yaitu wakil presidennya, kemudian Witkoff dan menantunya. Nah ini sebenarnya upaya yang sekali lagi cara pandang kita mungkin kritis kepada Trump karena dia orang yang memang susah ditebak dari awal, dan kita lihat bagaimana statementnya belakangan tiba-tiba seakan-akan dia anti terhadap Hamas yang banyak mengeksekusi para milisi binaan Israel. Tapi sekali lagi ada upaya untuk menyelamatkan gencatan senjata ini untuk masuk ke tahap kedua. Pak Reza, perlukah dunia kemudian memberikan penekanan terhadap Donald Trump dan juga Netanyahu untuk kemudian tertib mengikuti gencatan senjata? Dunia mungkin kaya akan statement. Tapi begitu masuk kepada implementasi, biasanya dunia berpikir-pikir akan adanya tekanan dari Israel dan juga tekanan dari Amerika Serikat. Kedua negara ini bisa melakukan banyak hal untuk mempengaruhi tingkat perjanjian yang sudah ada. Misalnya, walaupun di majelis umum, dunia sudah bersama Indonesia, bersama OKI, bersama Palestina, tapi tetap tidak berjalan di lapangan. Jadi untuk itu, tekanan dari dunia itu hendaknya dibuat sistematis, bukan hanya sebatas statement, tapi kalau bisa suatu joint position atau posisi bersama dari banyak negara sekaligus. Kemudian juga bagi Israel terutama sekali, tekanan paling besar sebenarnya berasal dari Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat tidak pernah lakukan itu. Tapi sistematisnya seperti apa Pak Reza? Ya dunia hendaknya bisa menekan Amerika Serikat untuk sementara waktu tidak menjual senjata kepada Israel. Kemudian juga politikus Amerika Serikat agar bersikap kritis terhadap American Israel Public Affairs Committee. Jadi lembaga di Amerika Serikat yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan di dalam negeri. Karena banyak sekali tokoh-tokoh Amerika Serikat yang berhutang budi kepada AIPAC tersebut. Kemudian juga hendaknya diberikan tekanan kepada Israel bahwa International Criminal Court itu bisa berjalan di berbagai belahan bumi. Jadi dengan demikian secara sistematis kepala negara Israel itu dikondisikan untuk hanya berada di tempat dia saja dan dikondisikan bahwa dunia akan bersikap tegas sekiranya dia mendatangi pusat-pusat dunia yang lain. Tekanan apalagi? Ya barangkali tibalah saatnya beberapa hari ke depan adalah hari ulang tahun PBB. Dan untuk itu hendaknya dunia merancang suatu resolusi untuk mendukung hasil dari pertemuan di
di Mesir tersebut. Cuman masalahnya siapa yang punya inisiatif untuk itu? Dunia tidak memiliki figur-figur yang karismatis, yang ideologis, yang revolusioner, yang bisa diterima oleh banyak kawasan sekaligus. Saya pikir inilah saatnya Pak Prabowo untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk menggalang solidaritas berbagai negara di dunia, karena bagaimanapun ini urusan tidak pernah selesai dan masalahnya selalu bersumber pada Amerika Serikat yang kaya akan kata tapi miskin akan aksi, dan juga Israel yang demikian pongahnya mengatakan selama misi kami Greater Israel itu belum berjalan, kami tidak terlalu bermikirkan hal-hal yang ada di sekitar kami. Dan untuk itu ya tentunya kita harus bersikap satu. Indonesia punya amanah sebenarnya tahun 2023 silam dari KTT luar biasa, OKI dan Liga Arab untuk melakukan berbagai langkah sistematis. Pak Hasib, apa yang seharusnya dilakukan oleh negara-negara Arab? Ditahan nanti, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.